jangan ada ragu bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi ulama yang diridhoi oleh Allah. Jangan ada keraguan sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kembali saya Subhan Abu Rizal bersama Anda di kesempatan kali ini, tentu dari Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Alhamdulillah tentu saya berharap pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat atas rahmat yang telah diberikan Allah kepada kita semuanya. Nah, kembali saya jumpai pemirsa semuanya, dan tentu setiap kita hadir tentu akan menghadirkan tokoh-tokoh di lingkungan kita yang bisa memberikan khazanah atau wawasan kepada kita, memberikan hikmah dan tuntunan kepada kita agar dalam berkhidmah, dalam beraktivitas kita tentu akan semakin sempurna. Untuk itu di kesempatan kali ini pemirsa, saya hadirkan seorang tokoh yang kita sepuhkan di lingkungan Nahdliyin di Kabupaten Nganjuk ini. Dan tentu atas pengalaman dan apa yang beliau temui dan beliau alami akan sangat berkhidmah. Artinya bisa memberikan pelajaran bagi kita, terutama warga Nahdliyin yang usia-usia masih muda. Tentu perlu untuk banyak belajar, banyak mengambil dari catatan-catatan beliau, dari pengalaman beliau. Nah, tamu kita di kesempatan kali ini adalah Kiai Haji Qoyubi Dahlan. Beliau adalah salah satu pengurus atau salah satu suriah di PCNU Kabupaten Nganjuk, dan saat ini beliau dianggap sesepuh NU di Kabupaten Nganjuk ini. Untuk itu kita akan langsung segera bersama dengan Kiai Haji Qoyubi Dahlan. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih. Pripun sehat Yai? Alhamdulillah, dhahiron wa batinan. Dhahiron wa batinan. Alhamdulillah. Wah, Yai ini kelihatan masih muda atau sudah sepuh ya sekarang? Masih muda. Masih muda. Baru pinten Yai? 48 tahun terbalik. 48 tahun terbalik. Wah. Luar biasa, masih 48, muda ya dibanding saya. Ya alhamdulillah. Kenyataannya ya seperti itu. Ya, Yosua yang sudah ke 84 tentu wah niki mungkin memang ada ya kiai-kiai kita di Nganjuk ini yang usianya seusia Yai, tetapi tentu pengalaman dalam ke NU-an, maksud saya di warga Nahdliyin atau para masyayikh terlebih dahulu, usia Yai cukup tahu bagaimana NU di Nganjuk ini Yai. Tentulah ini yang kami inginkan cerita Yai terkait dengan keberadaan NU di Nganjuk yang kalau dalam catatan NU sudah 1 abad Yai. Apakah di Nganjuk juga demikian? Lan kados pundi niki ya di Nganjuk NU di awal-awalnya, mungkin saged diaturaken Yai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana cerita dari orang sesepuh kita, sepuh sebelum saya. Okay. Banyak cerita yang menceritakan bahwa NU di Nganjuk ini seusia dengan NU yang ada di Pondok Tebu Ireng. Dan tokoh-tokohnya merupakan tokoh-tokoh yang tidak lepas dari Tebu Ireng pula. Antara lain tokoh yang kita kenal dari Tanfidiyah adalah Romo Kiai Haji Dahlan Abdul Qohar. Kiai Haji Dahlan Abdul Qohar.
Kertosono Banaran Kertosono. Nggih. Beliau adalah merupakan katib dari Hadratus Syekh Rais Akbar Nahdlatul Ulama Romo Kiai Hasyim Asy'ari. Karena beliau di samping khattat, ahli menulis tulisan Arab, beliau adalah orang yang sejak muda sangat belia, sudah dekat sekali dengan Romo Kiai Hasyim Asy'ari. Sehingga waktu NU berdiri, sekaligus beliau diamanati oleh Romo Kiai Hasyim Asy'ari untuk menjadi pengurus Tanfidiyah yang pertama yang ada di Nganjuk ini. Ini Romo Kiai Haji Dahlan Abdul Qohar. Untuk syuriahnya yang tertua adalah Romo Kiai Haji Abdurrahman As-Sakarfi. Abdurrahman As-Sakarfi. Beliau adalah Khodimul Haromen. Beliau adalah orang yang pernah membaca kitab di Tanah Haram, Masjidil Haram, Makkatal Mukarramah. Beliau bahkan sangat amat paham dengan peristiwa pemberontakannya kaum Wahabi untuk mendungkel gubernuran Makkatal Mukarramah. Beliau banyak menceritakan kejadian-kejadian yang amat sangat mengerikan. Pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan kaum Wahabi terhadap ulama-ulama yang ada di Makkatal Mukarramah, beliau bahkan menyaksikan sendiri. Sekitar tahun 1926? Ya, betul. Sebelum itu, bahkan sebelum 20-an. Sampai-sampai sewaktu beliau kondur dari Makkatal Mukarramah, begitu ada gerakan untuk menangkal kaum Wahabi, beliau adalah orang pertama yang menjadi syuriah cabang Nahdlatul Ulama Nganjuk di Kabupaten Nganjuk. Sekar Putih, Kiai Abdurrahman As-Sakarfi, artinya Sekar Putih. Oh, Abdurrahman Sekar Putih ya. Nah, berarti NU pada saat awal-awal di Yai Hasyim Asy'ari mendirikan itu, pada saat itu di Nganjuk diawali oleh Yai Abdurrahman kalian Yai Dahlan Abdul Qohar di Nganjuk. Alhamdulillah, betul. Terus badhe menika? Setelah beliau kapundhut, beliau Yai Abdurrahman As-Sakarfi digantikan oleh saudaranya, Romo Kiai Haji Zahid Cepoko. Zahid. Bapak Kiai Haji Zahid Cepoko. Nggih. Kinten-kinten sekitar tahun pinten iki? Ya, kira-kira sebelum kemerdekaan Yai Zaid memegang kesyurian di Nganjuk sampai kira-kira tahun 64, sekitar itu, 63, 64. 64. Nggih. Suriahipun. Syuriah. Tanfidipun Tanfidiyahipun waktu niku tasih Yai Dahlan, terus dipun gantos Abdurrahim Soleh. Terus Abdurrahim Soleh. Nggih, Abdurrahim Soleh. Abdurrahim Soleh saking? Asli piantun saking Jombang tapi dados zaman niku bahasanipun Departemen Agama Nganjuk. Belum Kemenak. Depak. Oh. Depak Nganjuk nggih. Nggih, Depak Nganjuk. Nggih. Niku Tanfidiyah. Nggih. Kalau Zaid Cepoko Abdurrahman Depak Nganjuk di sekitar tahun 64. Nuwun sewu Yai, pada saat menika jenengan
kinten usia pinten nih? Nalika Sekitar niku. Yai Zahid Cepoko. Yai Zahid Cepoko kula tasih akhir ibtidaiyah. Akhir ibtidaiyah. Kula dados pandu Ansor. Oh, pandu bukan pemuda lho nggih. Nggih. Pandu Ansor wonten Pondok Mojosari. Pandu Ansor tahun sekitar 5 ya 50 menjelang pemilihan umum yang pertama 55 itu. 55. Itu saya sudah menjadi pandu Ansor dan sejak itulah saya ikut-ikutan pengajian-pengajian NU karena pandu Ansornya yang dibutuhkan. Belum ada Ibnu, belum ada. Belum ada. Pandu Ansor. Pandu Ansor. Yang ada pemuda Ansor dan pandu Ansor. Nggih. Nah, selanjutnya untuk ngaten badhe niki kalau menawi sampun usia pandu sudah mulai anu nggih pirsa pengurus NU ngaten niku mulai pirsa. Sampun lan nggih sekedhik kata aktif dateng tempat pengajian NU. Biasanipun kapure seneng ngoten bocah cilik, kapure matching wonten ngajeng ngoten. Kados Mas Kuluki niku senengane foto teng ajeng niku. Lah nggih, ajeng. Tapi belum ada foto waktu itu. Pondok Mojo Dhuwur napa Mojosari? Mojosari, kula Mojosari. Nggih. Kula mlebet Pondok Mojosari tahun 50. Nggih. Nggih. Sasampunipun Rama Yai Zahid Cepoko. Nggih. Sinten? Rama Yai Abu Hamid Sekar Putih, putra Rama Yai Abdurrahman As-Sakarfi. Abdul Hamid nggih. Nggih. Abu Hamid. Sekar Putih. Nggih. Tapi di permukaan yang amat sangat menyolok dan dianggap rois syuriahnya adalah Yai Khayatuddin Razi. Tapi sebetulnya SK-nya Yai Abu Hamid. Tapi pada saat itu hampir bersamaan Yai Hamid kalian? Ya, dwi tunggal yang tidak terpisahkan antara Yai Khayatuddin Razi dengan Yai Abu Hamid. Sami-sami Suriah? Sami-sami Suriah, tapi kalau di permukaan ada segala urusan sampai Baksul Masail dan lain sebagainya dulu langsung dipegang Suriah. Belum ada lembaga Baksul Masail seperti sekarang. Yai Khayatuddin Razi. Nggih. Niku sekitar tahun pinten nggih? Ya mulai 50, sekitar 55 ya, lebih, sekitar 55. Sudah 55 lebih nih. Sekitar 55. Nggih. Dan seterusnya. Saat menika kondisi kepengurusan NU di sekitar tahun 55 nah kados pundi saged dipun gambaraken nih. Rumian tidak setertib sekarang ngaten Yai. Kalau akan pilihan Suriah itu mogok-mogokan. Royokan jadi Suriah. Mundur. Suriah. Tidak ada yang mau jadi Suriah. Dan tidak ada pilihan dengan voting. Iya, hanya voting saja. Langsung sinten ngoten. Nggih, sinten nggih niku malih. Jadi hampir dikatakan mutlak tidak ada pilihan. Yang ada itu hanya tunjukan saja. Terus sinten sing ingkang siap ngoten. Nggih, dan saling melempar niku mawon. Terus ngantos wonten SK napa ngoten wonten mboten nggih? Kula mboten natos paham soal niku. Tapi kayaknya kok ndak ada SK. Nggih. Waktu itu nggih namung dicatetne ke Kediri. Bahasane rumian Komda ngoten Kediri niku. Korda. Komda. Komisaris daerah ngoten lho Emet kula. Komda. Mangke didaftarne teng Komda. Kegiatanipun lebih banyak dateng napa kepengurusan NU saat? Nggih, dateng pengajian mon yang lebih banyak itu. Yang amat sangat nyolok itu pengajian Baksul Masail juara. Nggih.
Ini NU di Nganjuk di sekitar tahun 1955 sampai sekitar tahun 60-an lah. Nah, menginjak tahun 60-an ya, saged dipun gambaraken. Ya, sejak itulah Sebelum ini ya, sebelum Gestapo ya maksud kula. perlu saya sampaikan, Nggih. waktu itu NU kan partai. Oh nggih. Waktu itu NU partai. Nah, karena NU itu partai, terus sejak G30 SPKI peristiwa tragis itu 66. anak-anak muda banyak yang memperlihatkan diri ke permukaan. Ya, itu saja bahasanya. Sehingga sejak itulah ada pergeseran nilai. Orang-orang tua itu disyuriahkan, Nggih. kembali ke habitat asalnya, Nggih. anak-anak muda tampil ke muka. Dan sejak itulah berkembang ingin menjadi pengurus karena ada DPR dan lain sebagainya. Nah, itu pergeseran nilai di situ tuh terlihat sekali. Kalau yang tahun-tahun saderenge royokan mundur, nah ini royokan maju. Royokan maju, tapi untuk anak muda. Oh, anak muda. Iya, anak Nggih. muda. Nah, sesepuh mboten nggih. Boten sing sepuh tetep boten. Menjadi salah satu ini peserta pemilu atau partai politik kan di sekitar tahun 55 nggih. Nggih, leres Itu 50. gambarannya pun pripun? 55 karena NU termasuk Big Four. Yai Dahlan Abdul Qohar sendiri itu menjadi anggota konstituante. Yai Dahlan. Kalau seperti Mbak Hayat apa itu jadi anggota DPD, Dewan DPD istilahnya dulu kok DPD, bukan DPR daerah bukan, DPD kalau Mbak Hayat itu. Yai Soleh Hamid itu DPD. Kalau Yai Abu Hamid tidak. Beliau orang yang amat sangat sufi sehingga tidak terlihat di permukaan pemerintahan. Oh, Yai Abdul Hamid. Ya, Abu Hamid. Abu Hamid. Maka karena Kiai Abu Hamid saking khusyuknya sehingga dianggap yang menjadi Rois Suriah itu Yai Hayatuddin Razi, padahal Yai Abu Hamid. Nggih. Saat menika di sekitar politik niku tahun 55, Yai Dahlan Abdul Qohar masih sugeng napa sampun Yai mboten ketingal? Yai Dahlan Abdul Qohar ini sudah tahun 70-an ini kok kapundhut wafat suwan wonten kersane Gusti Allah. Tahun 70-an. Nggih. Pinaraipun artosipun Di kediamanipun jumenengipun nggih, rikala akhir-akhir menika wonten rikala dateng mangundikaran kampung kula niku. Wonten mangundikaran kampung kula mriku. Di samping di Kertosono kan beliau oleh Allah dizahirkan di Kertosono. nggih. Terus punya istri di kampung saya Mangundikaran Keringan itu. Nggih. Sehingga beliau ada di Keringan Mangundikarannya itu, Mangundikaran. Nggih. Sehingga beliau banyak waktunya ada di Nganjuk. Ngoten. Karena beliau itu anggota misionaris Islam internasional, Nggih. anggotanya Pak Izam Khalid. Jadi beliau sering keluar Sering ke negeri, Jakarta. keluar negeri, bahkan keluar negeri. Terus kalau beliau keluar negeri, karena saya ini anak nakal, seneng tukaran. Nggih. Karena senang tukaran sehingga kalau ada apa-apa, kalau ada anak tukaran itu mesti saya yang dipanggil. Yai Dahlan mempercayakan saya nek bocah tukaran ben wedi karo Gus Gol Yubi sing tak kon tunggu omah Gus Gol Yubi. Tilak-tilik di rumahnya Yai Dahlan itu. Oh, ngoten. Nggih. Selajengipun nggih, seterusnya di sekitar ini 66 tahun 66 saat menika wonten geger di sekitar ini nggih PKI dan niku kepemimpinan NU
Sinten iki? Kepemimpinan NU Abdurrahman Soleh. Abdurrahman. Abdurrahim. Abdurrahman masih. Gus Pak Abdurrahim Soleh itu Tanfidiyah Nggih. yang saya aturkan Departemen Agama tadi. Oh, iku. Abdurrahim anu nggih. Abdurrahim Soleh. Yang Kemenak tadi ya dari Depak Nggih. pada saat itu. Lah Syuriahipun Yai Abu Hamid. Nggih. Yai Abu Hamid. Nggih. Nah, tentu beberapa catatan di sekitar tahun 66 nggih luar biasa nggih peristiwa ingkang ini nggih. Ya kita maklumi bersama sampai kalau saya sudah cerita di situ itu ngeres sekali. Nggih. Ngeres sekali. Dan saking ngeresnya ada cerita yang suatu saat saya ini nangis Nggih. ketemu Syuriah. Salah satu Syuriah di Nganjuk ini Nggih. nangis. Peristiwanya mengena sekali di hati. Nggih. Kan saya bangga-bangga ngomong bahwa waktu itu saya begini, saya operasi di sana begini. Nggih. Terus saya cerita pada seorang Syuriah. Nggih. Terus ditanya oleh Syuriah, "Yai, napa nggih enten peristiwa yang sangat istimewa? Enten Ansor saged mateni geni tanpa ngangge toya nggih enten." Terus enten mriku niku lho Yai, nggih panjenengan nyata niku enten. Terus enten Ansor sing ngepruk tiang teng ngarep masjid mriku teng sakniki dadi masjid tapi waktu itu belum ada masjidnya. Nggih. Teng mriku niku nggih, niku kula. Lah terus niku bapak kula ya. Jadi yang saya ceritakan dengan cerita Ternyata bangga bapaknya tokoh PKI saya tangkap, ternyata Bapaknya yang tanya. bapaknya yang sekarang menjadi Suriah itu. Ya Oh, Allah. Jadi alhamdulillah hasil daripada operasi waktu itu tapi tidak brutal operasinya ya. Cuma saya tangkap itu saja. Dan ternyata yang saya tangkap itu akhirnya mempunyai putra, putranya menjadi Syuriah.